Selamat datang di Tentang Tiga, tempat di mana kisah nyata berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah usai. Malam ini, bersiaplah karena kami akan membawa Anda masuk ke dalam cerita yang mungkin terlalu dekat dengan kenyataan. Matikan lampu, pasang headset Anda, dan biarkan kami bawa Anda ke dalam kegelapan. Di sini saya akan membawakan cerita dengan judul Santet Segoro Pitu. Malam itu, desa Karangjati diselimuti kabut tebal, kabut yang pekatnya sampai bikin jarak pandang cuma beberapa meter di depan mata. Angin dingin berdesir pelan, bukan sekadar angin biasa, tapi kayak ada yang bisikin di telinga. Biasanya bau melati itu kan wangi ya, tapi ini beda. Wanginya menusuk hidung dan bikin bulu kuduk merinding. Aku, Rino, cuma rebahan di balai desa. Cuma pakai kaos oblong sama sarung, ngobrol ngalor ngidul sama teman-teman, ngomongin hasil panen yang kurang bagus sampai gosip Pak Kades yang baru beli motor ninja. Kami ketawa-ketawa, suasana malam itu harusnya santai dan akrab banget. Tapi tiba-tiba, dari arah jalan setapak yang biasa dipakai warga kalau mau ke kebun, muncul satu keluarga. Mereka jalan pelan-pelan, nyaris nggak bersuara, kayak bayangan yang tiba-tiba muncul dari balik kabut. Ada bapak-bapak, ibu-ibu sama anak kecil, pakaian mereka kumal banget, kayak udah berhari-hari nggak ganti. Dan yang paling bikin kami melongo, muka mereka pucat pasi. Pucatnya itu kayak nggak ada darah sama sekali, mirip mayat hidup. Tatapan mata mereka kosong, nggak ada ekspresi sama sekali. Bikin kami semua yang tadinya ketawa-ketawa langsung diem 1000 bahasa. Mereka kelihatan kayak habis perjalanan jauh banget, entah dari mana. Maaf Pak, numpang tanya, ini desa Karangjati ya? Tanya si bapak dengan suara serak. Suaranya itu kayak orang yang udah lama nggak minum air, kering banget. Pak Lurah, yang kebetulan lagi ngopi di dekat kami, langsung nyamperin dengan senyum ramah khas orang desa. Betul Pak, ada apa ya? Si bapak itu akhirnya cerita, suaranya pelan dan putus-putus, kalau mereka ini korban penggusuran dari kota seberang. Katanya, rumah mereka dirobohkan tanpa pemberitahuan, jadi mereka terpaksa ngungsi. Gak punya tempat tujuan lagi. Mereka dengar di Karangjati ini masih ada tanah murah buat tempat tinggal, jadi mereka nekat datang ke sini. Pak Lurah yang memang hatinya baik banget langsung nawarin tempat peristirahatan sementara di musala desa. Kami semua yang dengar ceritanya sih jadi ikut kasihan ya. Namanya juga musibah, tapi di balik rasa kasihan itu ada sesuatu yang aneh dan bikin gak nyaman. Mata si ibu itu kosong banget, bener-bener kayak bukan mata orang hidup, kayak cuma cangkang doang. Dan anak kecilnya dari tadi cuma nunduk aja, gak ngomong sepatah kata pun. Cuma sesekali melirik ke arah kami dengan ekor matanya, bikin kami merinding gak karuan. Ada aura gelap yang menyelimuti keluarga itu, aura yang bikin udara di sekitar mereka terasa lebih dingin dan berat. Kami gak tahu kalau malam itu, kedatangan keluarga tak diundang ini adalah awal dari teror mengerikan yang akan mengubah desa Karangjati selamanya. Beberapa hari setelah keluarga baru itu datang, hal-hal aneh mulai terjadi di Karangjati. Awalnya sih cuma gangguan kecil yang kami kira cuma kebetulan. Ayam-ayam warga pada mati mendadak. Padahal sorenya masih sehat walafiat, lincah banget. Matinya pun aneh. Kayak gak ada luka, cuma lemas terus kaku gitu aja. Udah dicek sama mantri hewan desa. Katanya gak ada penyakit yang jelas. Terus beberapa ternak kambing juga ngalamin hal yang sama. Pagi masih di kandang, pas sorenya udah tergeletak gak bernyawa. Kami mulai saling pandang. Ini ada apa ya? Apa ada wabah penyakit baru? Tapi kok cuma ternak? Manusianya enggak. Warga mulai resah. Bisik-bisik di warung kopi makin kencang. Mereka udah mulai curiga, tapi belum ada yang berani nyebut nama keluarga pendatang itu. Mereka kan tamu. Lagian baru juga datang. Masa iya langsung bikin onar? Tapi kecurigaan itu kayak benang tipis yang mulai menjerat pikiran kami. Sampai suatu malam, Pak Kromo, salah satu sesepuh desa yang rumahnya agak jauh dari permukiman utama, teriak-teriak histeris dari rumahnya. Suaranya melengking, bikin kami semua yang lagi asyik nongkrong di pos ronda langsung melonjak kaget. Kami semua lari terbirit-birit ke rumahnya. Jantung udah dak-dikduk gak karuan. Begitu sampai pemandangan yang kami lihat, bikin darah kami seolah membeku. Pak Kromo kejang-kejang di tanah, badannya kaku, mulutnya berbusa, matanya melotot ke atas. Dia menggumamkan kata-kata yang gak jelas, tapi terdengar sangat menyakitkan, yang bikin kami semua merinding setengah mati. Di dinding rumahnya ada coretan darah
yang bentuknya kayak bintang laut dengan 7 sudut, ukurannya lumayan besar, dan darahnya masih segar. Baunya amis, menusuk hidung. Salah satu warga yang dulunya pernah jadi dukun kampung, tapi udah pensiun, Pak RT, langsung mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Dia memandang coretan darah itu dengan tatapan ketakutan yang mendalam. Kemudian, dengan suara bergetar dan tatapan mata yang kosong, dia berbisik, Ini santet tingkat tinggi. Ucapan Pak RT itu langsung bikin suasana makin mencekam. Angin malam terasa makin dingin, dan entah kenapa, bau melati yang pekat itu kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasi kami dari kegelapan. Sejak kejadian itu, ketakutan nyata mulai merayapi setiap sudut desa Karangjati. Sejak kejadian Pak Kromo yang mengerikan itu, ketakutan mulai menyebar kayak virus di Karangjati. Suasana desa yang tadinya damai dan ramai, perlahan berubah jadi tegang dan sunyi. Kalau malam, warga jadi jarang keluar rumah. Bahkan, buat ngumpul di pos ronda yang biasanya selalu ramai obrolan. Setiap malam, kami sering mendengar bisikan-bisikan aneh dari arah sumur desa. Bukan cuma 1 atau 2 kali, tapi hampir setiap malam. Suaranya halus banget, kayak angin lewat. Tapi entah kenapa, bisa bikin bulu kuduk berdiri tegak. Kadang bisikan itu kayak suara orang nangis terseduh-seduh, pelan dan menyayat hati. Tapi kadang juga berubah jadi suara tawa mengejek yang melengking, bikin kami semua merinding sampai ke tulang. Anehnya, bisikan itu gak semua orang bisa dengar, cuma beberapa warga yang peka, atau mungkin yang energinya lagi lemah, kayak aku atau Pak RT, yang seringkali merasakan kehadirannya. Suatu siang, aku sama Budi, temanku, iseng banget. Kami penasaran setengah mati sama apa yang sebenarnya mereka lakukan di rumah itu. Kami memutuskan buat ngintip, diem-diem, biar gak ketahuan. Kami jalan pelan-pelan menyusuri pematang sawah sampai ke dekat rumah mereka. Dari balik semak-semak, kami intip ke dalam halaman. Kami lihat si ibu lagi duduk di depan rumah, di bawah pohon beringin kecil yang tumbuh di halaman mereka. Dia lagi memegang sesuatu di tangannya. Dari jauh sih, gak jelas banget, tapi bentuknya kayak boneka kecil yang terbuat dari jerami, dililit-lilit benang hitam. Dan anehnya, di bagian kepalanya, kayak ada rambut-rambut halus yang mirip rambut manusia. Di sekelilingnya, ada beberapa mangkuk kecil yang isinya kayak bunga-bunga, kering dan bubuk-bubuk aneh. Setelah insiden kami mengintip dan dipergoki anak kecil itu, teror di Karangjati makin menjadi-jadi. Kayak air bah yang meluap gak bisa dibendung lagi. Bukan cuma hewan ternak atau Pak Kromo saja, tapi kini teror itu mulai menyasar warga secara langsung. Kami mulai sering banget ngalamin mimpi buruk yang sama. Hampir setiap malam, beberapa warga akan terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membanjiri tubuh, mata melotot ketakutan. Mereka semua bermimpi dikejar bayangan hitam raksasa dengan mata merah menyala. Bayangan itu gak punya wajah, tapi auranya dingin dan menekan, seolah ingin merenggut nyawa. Mimpi itu terasa begitu nyata, sampai-sampai ada yang teriak histeris waktu bangun tidur karena saking takutnya. Selain mimpi buruk, beberapa warga juga mulai jatuh sakit secara misterius. Badannya lemas, kayak gak bertenaga, muntah-muntah, gak berhenti. Dan yang paling aneh, di kulit mereka muncul ruam aneh kayak sisik ikan yang warnanya kehitaman. Gak cuma gatal, ruam itu juga perih dan panas. Udah diobatin ke puskesmas, dikasih obat macem-macem, tapi gak ada yang mempan. Kondisi mereka makin hari makin parah, sampai ada yang harus dibantu jalan karena saking lemasnya. Kami semua jadi makin ketakutan. Ini penyakit apa? Gak ada riwayat penyakit kayak gini di desa kami sebelumnya. Yang paling parah, Bu Warji, salah satu tetangga kami yang rumahnya di ujung desa, tiba-tiba teriak-teriak histeris di tengah malam. Suaranya melengking tinggi, bikin semua warga terbangun.
dan langsung lari ke rumahnya. Begitu kami sampai, kami lihat Bu Warji terduduk di lantai. Badannya gemetar hebat, mukanya pucat pasi, matanya melotot ke sudut ruangan kosong. Dia terus-menerus nunjuk-nunjuk ke pojok ruangan itu sambil teriak, "Pergi, pergi kau, jangan ganggu aku." Padahal gak ada apa-apa di sana. Dia kayak ngelihat sesuatu yang gak bisa kami lihat. Nafasnya ngos-ngosan dan air mata bercucuran di pipinya. Besoknya, kondisi Bu Warji makin memburuk. Dia gak sadarkan diri. Badannya dingin banget, kayak mayat. Dan detak jantungnya sangat lemah melihat kondisi Bu Warji yang kritis. Pak RT yang tadinya agak ragu, akhirnya gak bisa tinggal diam lagi. Dia langsung ngumpulin semua warga di balai desa. Mukanya serius banget, penuh kekhawatiran. "Kita harus bertindak. Kita harus bertindak," serunya dengan suara bergetar, tapi penuh tekad. Santet ini sudah keterlaluan. Kalau dibiarkan, korban akan terus berjatuhan. Kita harus cari cara menghentikannya. Suasana di balai desa jadi tegang. Semua mata tertuju pada Pak RT, berharap ada solusi dari semua teror yang menghantui Karangjati. Pak RT akhirnya mengambil keputusan berat yang sudah bulat di kepalanya. Dia memutuskan untuk memanggil Mbah Tarjo, seorang sesepuh dari desa tetangga yang sudah sangat terkenal, punya ilmu kebatinan tinggi dan dipercaya banyak orang. Mbah Tarjo ini jarang banget mau datang kalau cuma masalah sepele. Tapi kali ini Pak RT yakin ini bukan masalah sepele lagi. Beberapa warga yang ditunjuk, Pak RT langsung pergi menjemput Mbah Tarjo. Tak lama kemudian, Mbah Tarjo datang ke desa Karangjati. Penampilannya sederhana, cuma pakai baju koko putih lusuh dan sarung. Tapi auranya itu loh, langsung terasa beda. Ada ketenangan yang kuat terpancar dari dirinya, tapi juga ada kekuatan besar yang terasa menekan. Bikin kami semua yang menyambutnya langsung merasa ciut. Tanpa banyak bicara, Mbah Tarjo langsung duduk bersila di tengah balai desa. Dia meminta kami semua untuk diam dan memberinya ruang. Kemudian Mbah Tarjo mulai merapal mantra-mantra kuno dengan suara pelan dan berirama. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Asap kemenyan yang dibakarnya mengepul tebal, memenuhi seluruh ruangan balai desa. Baunya pekat dan bikin mata agak pedih. Mata Mbah Tarjo terpejam rapat. Keningnya berkerut, seolah sedang membaca sesuatu yang hanya dia saja yang bisa melihatnya. Kami semua menahan napas, menunggu dengan jantung berdebar kencang. Suasana jadi hening banget. Bahkan suara jangkrik di luar pun seolah berhenti berbunyi. Tiba-tiba mata Mbah Tarjo terbuka lebar. Tatapannya tajam menembus kegelapan. Dia menatap kami satu persatu, dan di matanya terlihat kilatan keprihatinan yang mendalam. "Ini bukan santet biasa," katanya dengan suara berat. Suaranya itu menggelegar, tapi juga menenangkan. Bikin kami semua terkesiap. Ini adalah santet Segoro, Pitu, ilmu hitam tingkat tinggi yang mengambil energi dari 7 lautan. Yang melakukannya pasti punya dendam kesumat yang sangat kuat. Dendam yang sudah mengakar dan membara selama bertahun-tahun. Warga terdiam. Gak ada yang berani bersuara. Pikiran kami langsung melayang ke berbagai kemungkinan. Siapa kira-kira yang punya dendam sekuat itu sampai tega menggunakan ilmu sekeji ini? Mbah Tarjo melanjutkan. Suaranya kini terdengar lebih serius. Santet ini butuh tumbal. Dan targetnya adalah kalian semua, seluruh desa ini. Jantung kami semua berdebar kencang. Rasa takut yang tadi sempat mereda, kini kembali membuncah lebih besar. Kami semua saling pandang. Wajah-wajah kami pucat pasi. Tak ada yang berani berbicara. Mbah Tarjo lalu menjelaskan kalau santet Segoro Pitu ini sangat sulit diatasi karena energinya terhubung langsung dengan alam, dengan kekuatan laut yang tak terbatas. Itu sebabnya
Efeknya begitu dahsyat dan menyebar. Dan yang paling mengejutkan, Mbah Tarjo lalu menunjuk ke arah kami semua, mengatakan bahwa pelakunya, si pemilik dendam itu, ada di antara kami. Sebuah kenyataan pahit yang membuat kami tak bisa tidur nyenyak lagi. Siapa di antara kami yang ternyata menyimpan dendam kesumat sekelam itu? Dan kenapa Karangjati yang jadi korbannya? Kami tidak punya pilihan, kata si bapak dengan suara bergetar. Suaranya parau dan penuh penyesalan. Kami dipaksa, hidup kami dihancurkan. Kami hanya ingin mereka merasakan apa yang kami rasakan. Dia kemudian mulai bercerita. Suaranya pelan, tapi kami semua mendengarkan dengan saksama. Ternyata, dulunya mereka adalah korban penipuan yang sangat kejam oleh seseorang di kota. Orang itu tidak hanya menipu harta benda mereka, tapi juga menggunakan ilmu hitam untuk menghancurkan hidup mereka, membuat mereka jatuh miskin dan kehilangan segalanya. Dan santet Segoro Pitu ini adalah cara mereka untuk membalas dendam, bukan kepada kami, tapi kepada orang yang sudah menghancurkan hidup mereka. Mereka mengaku mendapat bantuan dari seorang dukun yang sangat kuat. Dukun yang mengajarkan mereka ilmu santet mengerikan ini. Dan yang jadi korbannya adalah desa Karangjati. Desa ini, kata mereka, kebetulan saja jadi tempat pelarian mereka setelah semua yang menimpa mereka. Yang paling mengejutkan dan membuat kami merinding, bukan kepalang. Ternyata anak kecil yang selama ini kami kira polos itu bukanlah anak biasa. Dia adalah jelmaan dari entitas gaib yang menjadi perantara santet tersebut. Makhluk yang energinya terhubung langsung dengan santet Segoro Pitu itu. Semua rahasia kelam itu kini terkuak, membuat kami menyadari bahwa kami berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan dari yang kami bayangkan. Mbah Tarjo, setelah semua pengakuan itu, akhirnya memutuskan untuk membantu desa Karangjati sepenuhnya. Dia menjelaskan untuk menghentikan santet Segoro Pitu yang sudah telanjur bersemayam di desa kami ini. Mereka harus mengembalikan tumbal yang telah diambil. Tumbal itu bukan barang yang bisa dilihat mata atau benda fisik, melainkan ketenangan desa kami, kedamaian yang sudah mereka renggut. Jadi, intinya, keluarga itu harus pergi dari desa dan semua yang sudah mereka bawa. Semua aura negatif dan kekuatan santet yang mereka sebarkan harus ikut pergi dari Karangjati. Sebuah tugas yang tidak mudah, mengingat betapa dalamnya dendam yang mereka simpan. Dengan susah payah, Mbah Tarjo dan beberapa warga yang paling berani, termasuk aku dan Pak RT, mencoba membujuk keluarga pendatang itu. Mereka mulanya menolak, masih terikat kuat dengan niat balas dendam mereka. Tapi Mbah Tarjo terus bernegosiasi, menjelaskan konsekuensi dari ilmu hitam itu yang akan terus merusak tidak hanya orang lain, tapi juga diri mereka sendiri. Mbah Tarjo memberikan pilihan antara terus hidup dalam lingkaran dendam dan kutukan, atau melepaskan semuanya demi sisa kedamaian yang mungkin masih bisa mereka raih. Setelah perdebatan panjang, dan dengan tatapan mata, si anak kecil yang kini terlihat sedikit lebih kosong dari biasanya, seolah kekuatan di dalamnya mulai goyah. Akhirnya, si bapak dan si ibu setuju untuk pergi. Mereka pergi di tengah malam, sama seperti saat mereka datang, diselimuti kabut yang pekat. Kali ini, tidak ada yang menyambut, tidak ada yang mengantar, hanya keheningan yang menyertai langkah kaki mereka yang menjauh. Kabut seolah menelan mereka kembali ke tempat asal mereka datang. Setelah keluarga itu pergi, perlahan-lahan desa Karangjati mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Penyakit misterius yang menyerang warga perlahan menghilang. Ruam sisik ikan itu memudar dan tubuh mereka kembali bugar. Mimpi buruk yang mencekam tak lagi menghantui tidur kami, digantikan dengan mimpi yang lebih tenang. Bisikan-bisikan aneh dari sumur juga lenyap. Tak ada lagi suara tawa menyeramkan atau tangisan pilu. Desa kami kembali damai.
tapi tidak sepenuhnya sama. Kejadian itu meninggalkan bekas mendalam bagi kami semua. Kami jadi tahu, ada ilmu hitam yang jauh lebih mengerikan dari yang kami bayangkan. Sesuatu yang bisa merenggut kedamaian dan menyebarkan teror tanpa batas. Dan terkadang, dendam bisa jadi lebih menakutkan dari hantu sekalipun. Karena dendam itu lahir dari hati manusia yang terluka dan bisa memicu kekuatan yang tak terbayangkan. Sampai sekarang, setiap kali angin dingin berdesir di Karangjati, terutama saat kabut turun, kami selalu teringat akan santet Segoro, Pitu, dan bisikan-bisikan mengerikan yang pernah menghantui desa kami. Siapa sangka, di balik keramahan desa yang tampak biasa ini, tersembunyi kengerian yang tak terbayangkan. Sebuah pelajaran pahit tentang kekuatan gelap dan betapa rapuhnya kedamaian yang kita miliki.